Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ainur Suryati dengan NIM 192344043 dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai aspek-aspek Keminangkabauan. Baiklah, langsung saja pada penjelasannya. Minangkabau atau Minang merupakan sebuah kelompok etnis di Nusantara yang berbahasa sekaligus menjunjung tinggi nilai adat Minangkabau. Suku Minang menjadi salah satu suku yang terbesar dan paling terkenal di Indonesia yang terletak di Sumatera Barat. Orang Minang seringkali disamakan juga dengan sebutan orang Padang. Hal tersebut tidak lain karena Padang merupakan ibu kota provinsi Sumatera Barat. Meski demikian, warga Minang biasanya akan menyebut kelompok dirinya dengan sebutan orang awak yang merujuk pada orang Minang itu sendiri. Adapun prinsip dari suku Minang yang telah tertuang secara singkat di dalam kenyataan adat bersandi syarak bersandi kitabullah, adat bersandi hukum bersandingan Al-Quran yang memiliki arti adat dengan landasan ajaran agama Islam. Suku Minangkabau juga sangat menonjol di sektor bidang perdagangan, khususnya sebagai profesional dan intelektual. Nama Minangkabau berasal dari dua kata, yaitu Minang dan Kabau. Nama tersebut dikaitkan dengan satu legenda Minang yang disebutkan di dalam Tambo. Di dalam Tambo disebutkan bahwa Tambo yang diterima secara turun-temurun mengisahkan bahwa nenek moyang suku Minangkabau berasal dari keturunan Iskandar Zulkarnain. Meskipun Tambo tidak tersusun secara sistematis, sebab lebih menonjolkan kepada legenda yang tidak sesuai dengan fakta dan cenderung merujuk ke sebuah karya sastra yang telah menjadi kepunyaan masyarakat banyak. Masyarakat suku Minang merupakan salah satu bagian dari rakyat Jotro Melayu yang melakukan migrasi dari daratan Cina Selatan menuju Pulau Sumatera sekitar tahun 2500 sampai 2000 tahun yang lalu. Adat dan budaya suku Minangkabau dalam Tambo disebutkan bahwa sistem yang digunakan suku Minangkabau pertama kali dicetuskan oleh dua orang bersaudara yang bernama Datuk Katumanggungan dan Datuk Bapatinan Sabatang. Datuk Katumanggungan mewariskan sistem adat Kotopiliang yang bercorak aristokratis. Sedangkan untuk Datuk Bapatinan Sabatang mewariskan sistem adat Bodiceniago yang bercorak egaliter. Di dalam perjalanan suku Minang, kedua sistem yang ada tersebut dikenal selaras dan saling mengisi membentuk sistem masyarakat dari Minangkabau. Di dalam suku Minang terdapat 3 pilar yang membangun serta menjaga keutuhan budaya adat istiadat suku Minang. Ketiga pilar tersebut yaitu alim ulama, cadiak pandai, dan niniak mama, yang juga dikenal dengan istilah tungku tigo sajarangan. Ketiga pilar tersebut saling mengisi dan bahu-membahu dalam posisi yang sama tingginya. Aspek Keminangkabauan yang pertama yaitu matrilineal. Hingga saat ini masyarakat Minangkabau merupakan masyarakat yang menganut matrilineal terbesar yang ada di dunia. Matrilineal sendiri adalah salah satu aspek utama yang mengidentifikasikan identitas rakyat Minangkabau, adat dan budaya. Masyarakat atau rakyat Minang menempatkan perempuan bertindak sebagai pewaris harta pusaka serta kekerabatan. Garis keturunan merujuk pada ibu yang dikenal dengan nama Samande atau seibu, sedangkan ayah disebut dengan nama Sumando oleh rakyat Minang, serta diperlakukan layaknya tamu di dalam keluarga kaum perempuan. Kaum perempuan Minangkabau mempunyai kedudukan yang istimewa sehingga dijuluki dengan sebutan Bundo Kanduang. Yang kedua yaitu bahasa.
Bahasa dari suku Minang termasuk ke dalam salah satu anak cabang rumpun bahasa Austronesia. Meski demikian, ada perbedaan pendapat mengenai hubungan bahasa Minangkabau dengan bahasa Melayu. Ada yang menyebutkan bahwa dialek dari bahasa Minang sebagai bagian dari dialek Melayu, sebab memiliki banyak kesamaan dalam kosakata dalam bentuk tuturan di dalamnya. Sedangkan pendapat lainnya menyatakan bahwa bahasa suku Minang merupakan bahasa sendiri yang tidak ada sangkut pautnya dengan bahasa Melayu. Selanjutnya itu rumah adat. Rumah adat suku Minangkabau disebut dengan rumah gadang. Rumah gadang memiliki bentuk yang memanjang dan memiliki atap yang menyerupai tanduk kerbau. Keempat, religi atau agama. Hampir dari semua masyarakat suku Minangkabau menganut agama Islam. Selanjutnya itu kesenian. Kesenian suku Minangkabau sebagai salah satu etnis yang terkenal di Minangkabau memiliki beragam atraksi dan kesenian seperti upacara adat, tari-tarian pengiringan pesta dalam perkawinan dan sebagainya. Adapun beberapa tarian dari Minangkabau yaitu tari pasambahan, tari piring, sile atau silat Minangkabau, kandai, dan salawat ulang. Suku Minangkabau juga terkenal dalam seni berkata-kata. Terdapat 3 macam genre seni berkata-kata yaitu persembahan, indang, dan salawat ulang. Seni berkata-kata atau akrab dikenal dengan bersilat lidah lebih mengedepankan dalam hal sindiran, kiasan, ibarat, alegori, metafora, dan aforisme. Dalam seni berkata-kata atau bersilat lidah, seseorang diajarkan untuk bisa mempertahankan kehormatan dan juga harga diri tanpa menggunakan senjata ataupun kontak fisik. Selanjutnya yaitu perayaan dan upacara adat. Perayaan dan upacara adat dalam Minangkabau yaitu turun mandi atau pemberkatan bayi, sunat rasul atau upacara sunatan, barale atau upacara pernikahan, batagak penghulu atau pelantikan penghulu atau pemimpin desa, hari raya atau hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, tabui, tanah tasirah, dan membangkit batang tarandam. Selanjutnya itu olahraga suku Minangkabau. Suku Minangkabau juga memiliki olahraga tradisional yang hingga kini masih terikat yang menjadi hiburan masyarakat Minang dan juga wisatawan yang datang ke Minang. Olahraga tersebut diantaranya pacu kuda, lomba pacu jawi, pacu itia, sipak rawa atau akrab disebut dengan sepak takraw. Selanjutnya perkawinan suku Minangkabau. Prosesi perkawinan masyarakat suku Minangkabau disebut juga dengan barale, yang umumnya memiliki beberapa tahapan yang harus dilakukan yaitu marese, meminang, mahantasiriah, babako babaki, malam bayinai, menjapik marpulai, penyambutan di rumah anak daro, akad nikah, dan basandiang di Palaminan. Selanjutnya makanan khas Minangkabau. Suku Minang juga memiliki berbagai macam masakan khas populer yang sungguh menggoda, apalagi kalau bukan masakan Padang. Masakan Padang ini tentunya sangat digemari oleh masyarakat Indonesia, bahkan hingga mancanegara. Salah satu masakan khas suku Minang yang telah mendunia adalah rendang, yang mana mendapat pengakuan sebagai salah satu hidangan terlezat yang ada di dunia. Selain itu, masakan khas suku Minang lainnya adalah asam pade atau asam pedas, soto Padang, sate Padang, dan dendeng balado. Yang terakhir yaitu baju adat suku Minangkabau. Pakaian adat suku Minangkabau yang sudah dikenal dalam kancah nasional bernama pakaian bundo kandang atau yang disebut dengan limpape rumah dan gadang. Pakaian ini mempunyai keunikan utama yang berada di bagian penutup kepalanya yang berbentuk menyerupai bentuk tanduk kerbau atau atap dari rumah gadang. Baju adat Minangkabau wanita yaitu pakaian limpape rumah dan gadang, tingkula, baju batabuah, lamba, salempang, dan hiasan.
Sedangkan baju adat tradisional pria Minangkabau yaitu deta, baju sarawa, sasampiang, cawe, sandang, keris, dan tongkat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.